Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal akhlaqa shimatan li ahli din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Wa asyara bihadainil asabi'aini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Enak bener alaminnya doang ya, lanjutin ya. Di sini dari salam sampai ke situ belum ada minum, ini baru ada minumnya. Yang terhormat Bapak DKM Mushallah Al-Musaddiq, Bapak Insinyur Haji Suwoto beserta jajarannya, Al-Ahibba'il Kiram Al-Muhtaram Bapak Lurah Ngerontok, yakni Bapak Haji Nur Hasan SOS MSI, wabil khusus Bapak Haji Aliawan SAG sebagai Ketua RW 04. Ada Bapak RW 04 nya ada? Oh ada tadi yang sambutan. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para orang tua kita, para jajaran-jajaran kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Haji Durrahman sebagai Ketua RW 03, Dr. Andes Haji Wahyu sebagai Ketua DKM Masjid Ar-Rahman. Ini sering ketemu nih Bapak Haji Wahyu ini. Bapak-bapak Ketua RT 01 sampai 08, ada Bapak RT-nya ada? Dari 01 sampai 8 ada? Ada hadir ya? Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat jamaah Mushallah Al-Musaddiq, ibu-ibu pengajian jamaah Uswatun Hasanah yang diketuai oleh Ibu Haja Siti Aminah Nasution. Mudah-mudahan para jajaran-jajaran kita senantiasa disehatkan oleh Allah, Bapak Lurahnya dipanjangkan umurnya yang barokah, dinaikkan pangkatnya, dihalalkan rizkinya, dibarokahkan rizkinya. Mudah-mudahan cepat naik pangkatnya. Tadinya sekarang jadi lurah, nanti tahun depan insya Allah jadi camat ya Pak Lurah ya. Tapi di Papua. Mau Pak Haji? Camat, jadi lurahnya di Lurah Ngerontok tapi jadi camatnya di Papua.
Mudah-mudahan Bapak RW 04 dan 03-nya juga naik pangkat. Yang tadinya RW 04 jadi RW 05. Alhamdulillah. Tapi al-hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir di sini dicatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan yang punya keluarga disakinahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur yang barokah. Kalau punya anak-anaknya soleh dan soleha, rizkinya halal barokah, bisa berangkat pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa merasakan nikmat tawaf di Ka'bah. Amin ngapa? Sepi benar. Iya, sepi benar udah didoain, masya Allah. Bisa merasakan nikmat tawaf di Ka'bah, amin. Bisa keliling bukit Safa dan Marwah, amin. Bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Bisa pulang haji dan umroh, kebeli mobil yang mewah, kebangun rumah yang megah, meskipun parkirannya susah. Saya tadi ditanya Bu Ibu, datang saya bawa motor karena deket di sini, di Gang Haji Cepek, di situ doang deket. Pak Ustadz nggak bawa mobil katanya. Enggak lah, kata saya dalam hati, orang parkirannya susah tuh kayak begini, mau parkir di mana kita? Bawa motor aja dah. Dan kita doakan bersama-sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, adik-adik sekalian, mudah-mudahan tidak lupa dengan taklim, sembahyang dan sedekah, amin ya robbal alamin. Dan yang ngejawab amin mudah-mudahan dapat menantunya kayak saya, amin. Kok pelan bener aminnya ini? Yaudah kalau gitu saya doain mudah-mudahan menantunya dapat yang kaya raya, tapi suka mukulin orang tua, amin juga. Kok amin terus? Ya Allah ya Rabbi. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saya audiensnya agak bingung ini. Di situ ibu-ibu, di sini bapak-bapak. Saya agak munduran dikit ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat inayah, hidayah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini, yakni dalam rangka memeriahkan dan merayakan ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur yang barokah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, hadirnya kita di mushola ini mendapatkan nanti pada hari kiamat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngerasa umatnya Nabi Muhammad, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya, menuliskan dalam kitabnya yang berjudul Mafahim Yajibu Antusohah. Udah ngaji Bu? Udah ngaji kitab itu? Belum. Kata beliau, kalau ngerasa umatnya Nabi Muhammad, setiap ngedenger kata Muhammad, pasti tersontak hatinya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi bilang, al-bakhilu, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir adalah idza dzukirtu indahu, yaitu ketika namaku disebutkan di sampingnya Bu, akan tetapi falam yusolli alayya, akan tetapi dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau umatnya Muhammad tuh kebiasaannya, kalau dengar nama Nabi Muhammad ya otomatis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu jadi inti maulid itu salah satunya itu. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad,
otomatis lisan dan hati kita ingat kepada Nabi Muhammad. Ya, baru diomongin pada diem ini. Ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi maulid Nabi itu, Bu, maulid Nabi itu, Pak, bisa disebut maulid, bisa juga disebut maulud. Kalau disebut maulid kayak hari ini nih, disebut maulid, berarti yang diperingati adalah hari kelahirannya. Karena maulid dalam ilmu bahasa Arab termasuk kalimat isim zaman yang berarti waktunya. Berarti kalau kita sebut maulid Nabi, yang diperingati adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperingati harinya bulan Rabiul Awal, harinya. Kalau disebutnya maulud, maka yang kita peringati, yang kita rayakan adalah kelahiran bayinya. Siapa bayi yang dimaksud? Yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mau maulid, mau nyebut maulud, kalau kata orang Serang mah muludan, kalau kata orang Betawi, apa kata orang Betawi? Karena saya orang Serang, Bu. Muludan juga sama, muludan juga. Geser lagi ke Cilegon, ada istilah panjang mulut. Geser lagi ke arah Kulonnya, ada istilah ngeropok. Jadi macam-macam, Bu. Itu yang penting, gak apa-apa semuanya disebutkan. Yang penting gak ketinggalan berkatnya, gak ketinggalan makanannya, gitu. Alhamdulillah. Jadi maulid ini, ibu-ibu, bapak-bapak, memiliki hikmah yang luar biasa. Egonya kecilin sedikit, supaya enggak ini. Jadi maulid Nabi Muhammad ini memiliki hikmah yang luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Apa hikmahnya? Ya, dalam maulid ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Tadi kita dengar qoritnya begitu ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian nasihat-nasihat disampaikan, hadis-hadis dibayangkan, dijelaskan, Masya Allah. Kemudian anak-anak yatim juga disantunkan, ya Allah ya Rabb. Kemudian hadiah-hadiah juga dibagikan. Semua kita dibagikan. Kita senang semua di sini. Dari tadi saya datang itu udah dijamu aqua, dijamu snack, dijamu jeruk, cuma ada kurang satu. Durian montongnya belum kelihatan ini. Durian montongnya belum kelihatan, Pak Haji. Mudah-mudahan gak diumpet-umpetin ya, Bu ya. Iya, gak ada yang makan durian, kolesterol gitu. Masya Allah. Jadi semuanya kita bergembira dengan adanya maulid. Ya, dengan adanya maulid kita bergembira. Alhamdulillah. Semuanya bahagia. Hadiah-hadiah dibagikan. Tadi ibu-ibu ini yang apa namanya? Ketemplang-ketemplang ini apa namanya? Qasidah ya. Qasidahan ya, Bu ya. Qasidahan nanti dibagi-bagikan ya, seangga-angganya, gocapan-gocapan lah gitu ya. Seangga-angganya. Kemudian tadi yang baca Al-Quran ya, seangga-angganya 500-an namanya. Mungkin tadi ada yang baca maulid cepean-cepean mungkin gitu ya, minta ke panitianya. Ya, kalau saya sebagai penceramah biasanya ini mah di atas 3 jutaan, Pak Haji. Biasanya, Bu Haji, di atas 3 jutaan. Adapun MC ini, Ibu tadi siapa MC nih? Ibu, yaitu masih dimusyawarahkan katanya. Jadi berapa nih MC ini? Tapi semuanya bahagia, Bu, betul ya? Adanya maulid itu senang semua. Lihat ibu-ibu tuh dari tadi ngunyam terus. Karena senang gak apa-apa. Ngunyam terus. Terus ada yang ngobrol, ya nggak apa-apa ngobrol. Yang ngomong di sini ngomong, yang di pojok ngobrol memang ngobrol. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Itu senang. Karena kita bahagia dengan memperingati, atau bahasa Arabnya ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi maulid Nabi ini merupakan tuntunan Rasulullah sebetulnya.
Maulid Nabi ini sekali lagi tuntunan Rasulullah. Namanya tuntunan Rasulullah itu mesti kita lestarikan, mesti kita terapkan selama-lamanya hingga yaumil qiyamah, kurang 1 minggu. Nah, kalau kita ngadain maulid pas hari kiamat mah itu keburu mati dulu, kita dimakan dajjal gitu ya. Dimakan dajjal. Makanya harus kita lestarikan sampai yaumil qiyamah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tuntunan Rasulullah. Siapa bilang maulid itu adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Maulid itu satu tuntunan yang diajarkan justru oleh Rasulullah. Dinamakan sunnahnya sunnah takririyah. Jadi sunnah itu ada 3, Bu Haji. Ada 3-nya ya. Sunnah itu ada 3. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, yang ketiga ada sunnah takririyah. Ingat Pak Haji? Ingat Pak, sunnah ada 3. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Nah, maulid Nabi Muhammad ini adalah termasuk kepada sunnah takririyah. Kalau sunnah qauliyah itu adalah ucapan-ucapan Nabi, ucapan-ucapan Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi, himbauan Nabi, itu adalah sunnah qauliyah. Bahasa Arabnya qauliyah. Kalau sunnah fi'liyah itu perbuatan Nabi, perilaku Nabi, sikapnya Nabi, itu disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiga, bukan perkataan Nabi, bukan juga ucapan Nabi, bukan juga perilaku Nabi, tapi Nabi membenarkan, ibu-ibu, tapi Nabi mengiyakan, menetapkan, itu dinamakan sunnah takririyah. Jelas Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Sebagai contoh, misal dulu ada yang namanya sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah selesai berwudu, nunggu waktu sholat, tiba-tiba Bilal bin Rabah sholat sunnah. Nabi datang. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, salat apa Bilal? Kamu itu salat apa Bilal? Dijawab sama sama Bilal, saya salat sunnah ba'diyah wudu. Kata Bilal, Nabi belum melaksanakan. Nabi nggak pernah memerintahkan. Nabi juga nggak pernah melaksanakan. Tapi Bilal sudah melaksanakan terlebih dahulu. Apa jawaban Nabi? Benar Bilal, lanjutkan, sendalmu sampai ke surga lebih dulu daripada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk sunnah takririyah. Nabi nggak pernah ngucap, Nabi nggak pernah memerintah Bapak, kemudian Nabi nggak pernah melaksanakan, tapi Nabi mengiyakan ketika orang lain melaksanakan. Itu namanya sunnah takririyah. Dengan adanya kita hadir di maulid, alhamdulillah, nambah ilmu meskipun sedikit. Alhamdulillah. Sebagai contoh yang lain, dahulu ada seseorang yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini ahli syair Bu, ahli syair Pak. Kemudian bertemu dengan Nabi sewaktu-waktu. Ka'ab bin Zuhair bilang ke Nabi, ya Nabi, saya ingin memuji-muji engkau. Kata Nabi, silakan. Akhirnya dipuji-puji, selesai dipuji-puji, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad girang Bu, senangnya bukan main, karena dipuji-puji sama Ka'ab bin Zuhair. Saat itu Nabi lagi pakai selimut begini. Lagi pakai selimut. Selimutnya juga bergaris-garis. Selimut bergaris-garis dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Tuh tahu Bu ya? Tuh, jadi burdah itu yang tadi Ibu selawatan itu
Itu adalah bahasa Arabnya, kalau di bahasa Indonesiain selimut yang bergaris-garis. Nah, pertanyaannya, kalau selimut yang polos itu apa namanya? Kalau selimut yang polos itu namanya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Tuh, batoinuha itu adalah selimut yang polos. Jelas, Bu? Nah, kemudian Nabi memberikan tuh selimut yang bergaris-garis yang lagi dipakai tuh. Kalau kita beli di pasar Bengkok palingnya 100.000 ya. 100.000 paling kalau kita beli di pasar Bengkok. Nah, itu diberikan ke Ka'ab bin Zuhair atas dasar senang dengan puji-pujian yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diserahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Nah, itu Nabi Muhammad senang. Nah, di Indonesia setiap ada qasidah-qasidah yang memuji-muji Nabi Muhammad SAW, maka qasidah itu disebut qasidah burdah. Tuh, jadi burdah tuh ada banyak, Bu. Ada macam-macam, ada karangan Al-Imam Al-Busiri, ada karangan Al-Imam Al-Barzanji, banyak burdah itu. Di antaranya yang terkenal di Indonesia ini yakni karangan daripada Al-Imam Al-Busiri. Burdah, salat burdah. Ada yang hafal, Bu? Ada yang hafal? Qasidah burdah karya Al-Imam Busiri. Ada yang hafal? Kok pada diem ini? Ada yang hafal nggak? Jawab aja. Nggak hafal? Alhamdulillah. Nih saya kasih tahu. Jadi Imam Busiri ini gini, Pak. Ini khasiat kita bersolawat, ini salah satu di antaranya. Salah satu khasiat kita bersolawat itu di antaranya cerita daripada Imam Busiri. Ini bisa kita jadikan contoh yang luar biasa. Jadi Imam Busiri itu dulu ketika masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu, sakit stroke sebelah, mati sebelah. Jadi cuma tangan kanannya doang yang bisa gerak. Sewaktu-waktu Imam Al-Busiri ini bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah, Imam Busiri itu bermimpi ketemu Nabi, ingin memuji-muji Nabi. Wahai Nabi Muhammad, kata Imam Busiri, saya bermaksud ingin membuat syairan-syairan yang isinya itu memuji-muji engkau Nabi. Dijawab oleh Nabi, silahkan. Akhirnya kebangun Imam Busiri setelah Nabi bilang silahkan bikin. Kebangun Imam Busirinya. Setelah kebangun, Imam Busiri langsung nulis karya solawatannya yang disebut sebagai qasidatul burdah. Ibu-ibu pernah ngimpi Rasulullah, Ibu? Pernah ngimpi Rasulullah? Belum pernah? Kalau ngimpi genderuwo pernah? Pernah. Alhamdulillah. Jadi Imam Busiri itu, ibu-ibu, bapak-bapak, bermimpi ketemu Rasulullah, bangun-bangun langsung buat syairan. Setelah kurang lebih 1 minggu membuat syair-syairan kepada Nabi, malamnya mimpi lagi ketemu Nabi. Malamnya mimpi lagi ketemu Nabi. Sebanyak 154 kurang syairan tersebut, Imam Busiri malamnya ketemu Nabi lagi. Kata Imam Busiri, Nabi, saya sudah selesai buat syairan-syairan. Dengan senangnya itu ngadep Nabi. Saya alhamdulillah sudah senang, sudah selesai membuat syairan-syairan. Kemudian kata Nabi Muhammad, coba bacakan. Dibacakan oleh Al-Imam Al-Busiri. Ketika selesai dibacakan, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu wa masaha jasadahu. Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad senyum, Nabi Muhammad girang, Nabi Muhammad ridho dengan syairan-syairan tersebut. Setelah itu jasadnya Al-Imam Busiri terasa diusap oleh Nabi Muhammad SAW. Bangun-bangun Imam Busiri yang tadinya stroke tiba-tiba bisa lari kencang, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini khasiatnya sholawat ini, Bu. Jangan macam-macam sama sholawat. Ibu-ibu, bapak-bapak, atau ada teteh-teteh nih yang masih belum nikah nih, bisa aja saya sholawatin kena nih kayaknya nih. Bisa aja, bisa, karena khasiat sholat luar biasa. Mau saya sholawatin sekarang nih, mau? Masya Allah. Di antara syairan-syairannya
seperti ini. Amin tadakuri jiranim bidi salami mazajtadam anjaro min muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadimatin wa awmadul barku fi zulmai min idhami maulaya sallim daiman abada la habibika khairi khalqi kullihimi. Itu salawatannya. Amin tadakkuri jironin bini salami. Kenapa wahai Imam Al-Busiri? Jadi Imam Busiri ditanya sama seseorang, kenapa engkau itu nangis, tapi nangisnya bukan cuma air mata biasa, nangisnya nangis air mata bercampur nanah dan darah. Imam Busiri itu dulu waktu ngarang sholawat itu, waktu bikin syairan-syairan, nangisnya itu nangis bercucuran nanah dan darah. Ditanya, kenapa engkau nangis sedemikian rupa? Apakah engkau itu teringat dengan pacarmu yang ada di negeri di Salam? Apakah engkau teringat dengan petir yang begitu kencang yang ada di negeri Idham? Apakah engkau itu teringat angin yang bertiup kencang yang ada di negeri Kadhimah? Kenapa engkau ini nangis yang begitu luar biasa sampai-sampai air matamu itu bercucuran darah dan nanah? Masya Allah. Akhirnya dijawab oleh Imam Al-Busiri, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim ala habibika khairi khalqi kullihimi. Maulanya doang yang hafal, tapi alhamdulillah. Dijawab oleh Imam Al-Busiri, naam, iya benar, saya lagi kangen sama seseorang. Saya lagi kangen sama seseorang. Naam, betul. Tapi kamu itu pasti akan memaklumkan saya. Pasti akan maklum kalau tahu siapa orangnya yang saya kangeni. Pasti kamu itu percaya sampai saya ini nangis-nangis darah dan nanah kalau kamu tahu siapa yang saya kangeni. Siapa yang emang siapa, kata yang si penanya itu, yang Imam Busiri itu kangen itu siapa sebenarnya? Dijawab oleh Al-Imam Busiri, Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nahifala ahadun abarra fi qawli lam minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami maulaya sholli wa sallim abadan khalqi kullihimi. Udah apal maulanya doang, kagak kompak lagi. Masya Allah. Kata Imam Al-Busiri, kata Al-Imam Al-Busiri, yang aku kangeni itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi yang dikangeni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Lamat bin Banat bin Qirad bin Qidrah bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Taruh bin Nahur bin Arhu bin Syaruh bin Afalih bin Abir bin Arfakshad bin Syam bin Nuh bin Lamat bin Matusyalih bin Idris alaihi salam bin Akhnuh bin Hurmus bin Akhnuh bin bin Anush bin Syib bin Adam alaihi salam. Jadi nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas dari bapaknya sampai Nabi Adam alaihi salam. Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang bisa tidak sebutin nasab 10 saja kakek nenek moyangnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa angkat tangan. Enggak ada yang bisa, berarti enggak jelas nasabnya. Nasabnya enggak jelas itu. Bisa aja itu, bisa aja, tapi jangan marah. Bisa saja kakek nenek moyang kita itu yang enggak jelas nasabnya itu bisa aja dulunya dibuang di tong sampah, itu bisa aja. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Tapi nasab Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, jelas dari bapaknya sampai ke Nabi Adam alaihi salam, dan terjaga dari Nabi Adam sampai ke bapaknya Abdullah dan ibunya Siti Aminah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sawnan lismihi tarakus sifah hafalam yusif huwa ra'ahu min adamin wa ila abihi wa ummi. Itu ada qasidahnya semua di Al-Banzanji. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah, wajib hafal qasidatul burdah. Amin ya rabbal alamin. Hafidhul ilah. Jadi nasabnya Nabi Muhammad terjaga dari Nabi Adam alaihi salam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Siti Aminah Nasution. Betul ya Bu ya? Jadi terjaga ibu-ibu bapak-bapak, terjaga ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Nasab kita ini yang gak jelas, maka wajib untuk jamaah al-musaddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim al-musaddiq, majelis taklim uswatun hasanah, adik-adik sekalian, remaja-remajanya, wajib ila yaumil qiyamah untuk menghormati dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib juga untuk mencintai keturunannya, ahlul bait, habaib itu yang kita sebut-sebut habaib. Wajib untuk menghormati dan mencintainya. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Meneng baik kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah Muhammad, aku tidak minta apapun kepada kalian, kepada siapapun itu, kecuali untuk mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi jamaah mushola al-musaddiq untuk mencintai Nabi Muhammad beserta keturunannya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah demi kisah, khasiat demi khasiat, keutamaan-keutamaan memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW
yang harus kita tanamkan dalam hati dan juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, karena kita pernah bergembira selama hidup di dunia atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad bahwa dengan anugerah Allah dan juga dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kalian umatnya Muhammad hendaknya berbahagia. Dulu Abu Lahab itu, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah senang, pernah girang banget atas kelahiran Nabi Muhammad. Akhirnya sampai senangnya Abu Lahab itu membebaskan satu budak seharga kurang lebih 50 juta lah gitu kalau kita nominalkan rupiah. 50 juta rupiah dia keluarkan semata-mata untuk membebaskan satu budak karena gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ngefek, meskipun dia tidak mau sholat, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tapi karena pernah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab sampai saat ini, sampai hari kiamat, sampai alam akhirat kelak, itu bebas dari siksa kubur setiap malam dan hari Senin. Nah, itu Abu Lahab itu baru 1 hari saja senang sama Nabi Muhammad, bebas selama-lamanya dari siksa kubur setiap malam dan hari Senin, ibu-ibu. Kalau kita ini luar biasa, baru Abu Lahab 1 hari lah, kita kan berhari-hari sholawat. Setiap malam Jumat, ibu-ibu uswatul hasanah ada pengajian ya Bu ya, dan isinya ada baca sholawat. Musola Al-Musodik setiap minggu ada kajian, isinya sholawat. Semuanya bersolawat, Masya Allah. Maka kita berharap kepada Allah bersama-sama, khusus untuk saya dan umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena ibu-ibu udah kagak tahan pengen makan kebuli kayaknya kalau ada ya. Bapak-bapaknya juga udah lapar kayaknya dari tadi, udah ngunyem terus dari tadi ya. Kalau belum kenyang tuh belum berhenti tuh perut. Nah, maka dari itu mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat atas apa yang disampaikan Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang utuh dan setia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syukurullahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal 'abdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati. Allahumma ighfir warham wa antal khairur rahimin. Allahumma ya Allah ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma ja'alna wa awladana wa akhwalana wa man ma'ana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak wa
warzuqna faman na'lamu bihi kaifa nunajjika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa anta ja'alna minal ulama'il 'amilin bi haqqil yaqin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas perhatian dan kehadirannya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.